Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1213 ayah. Sebagai Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, dia tidak melebih-lebihkan. Bahkan di seluruh alam semesta, mereka cukup untuk bertahan hidup di mana saja. Mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, Lan Xuanyu merasa sedikit lesu, tetapi dia segera melihat senyuman di wajah Tang Wulin. Tapi, aku tidak bisa melakukan itu. Setiap orang memiliki haknya sendiri untuk memilih hidup. Dia sudah dewasa. Sebagai seorang ayah, saya hanya bisa menghormati pilihannya. Dukungan tanpa syarat. Lakukan segala kemungkinan untuk melindungi keselamatannya. Kali ini saya akan kembali bersama Anda dan menunggu Anda di armada ke-7. Jika Anda punya bahaya, aku akan muncul di sisimu untuk pertama kalinya. Bahkan jika menghadapi Ksatria Naga, kita harus memiliki kesempatan untuk keluar. Sebagai Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, jika dia memasuki bintang naga, dia mungkin akan merasa, tapi jika Anda menunggu di armada luar angkasa, tidak ada masalah. Mendengar apa yang dikatakan Tang Wulin, semua orang yang hadir menunjukkan keterkejutan, tetapi pada saat yang sama mereka tidak bisa menahan senyum. Status Tang Wulin terlalu istimewa di seluruh Federasi Douluo, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pahlawan hebat yang menyelamatkan umat manusia ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memerintahkannya, apakah itu Federasi Douluo, Akademi Shrek atau Sekte Tang. Saya hanya bisa berharap dia bertahan. Sekarang dia secara aktif meminta untuk pergi ke armada luar angkasa, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang luar biasa bagi Federasi. Tentu saja, ini untuk melindungi putranya. Bersamanya, Lan Xuanyu, dan bahkan sumber daya yang dibawa Lan Xuanyu ke Akademi Shrek, tentu saja memiliki jaminan besar. Ini tentu saja sangat baik untuk perguruan tinggi. Hanya Lan Xuanyu yang ragu-ragu dan berkata, tapi, Paman Le. Guru Nana. Tang Wulin tersenyum sedikit, dia sudah membaik, dan jika aku merasa benar, dia akan segera mematahkan cangkangnya. Itu keluar. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Jika waktunya tiba, kami akan menemanimu. Kami berutang banyak padamu, dan selama sisa hidup kita, kita akan hidup hanya untuk satu sama lain dan untukmu. Penonton diam, mata Tang Wulin damai, dan dia memandang Lan Xuanyu, yang duduk di seberangnya, di bagian bawah meja panjang paviliun Dewa Laut, dengan hanya kedamaian di matanya. Tapi dalam kedamaian itu penuh dengan emosi. Hati Lan Xuanyu sedikit bergetar, dan dia hampir berseru, ayah. Tang Wulin kosong, senyum di wajahnya langsung menegang, tetapi dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia telah mengingat banyak masa lalu. Dalam hidupnya, dia telah mengalami angin dan ombak yang tak terhitung jumlahnya hingga saat ini. Tapi panggilan ini, panggilan Lan Xuanyu, membuat otaknya menjadi kosong dalam sekejap. Dia memanggil saya, anak saya akan memanggil saya. Dia memanggilku ayah. Apa yang lebih indah dari ini? Tang Wulin meletakkan tangannya di atas meja tanpa sadar. Wajah kaku itu secara bertahap mengungkapkan senyuman dari hati, dan dia mengangguk ke Lan Xuanyu. Dia tidak tahu kapan matanya memerah, jadi dia berhasil menahan air mata agar tidak jatuh. Ya, ini adalah pertemuan paviliun Dewa Laut. Bahkan di seluruh federasi, itu adalah pertemuan tingkat tertinggi dan tertinggi. Namun saat ini, tidak ada yang mau mengganggu ayah dan anaknya. Paviliun Master Poseidon memalingkan muka, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, jika dia punya kesempatan, bahkan jika dia menggunakan cara yang memalukan untuk melahirkan seorang anak untuknya. Mungkin pilihan selanjutnya akan berbeda. Lan Xuanyu menyeka air mata di matanya merah, tetapi dia menatap Tang Wulin sambil tersenyum, oke, kita bersama, kita tidak berpisah. Tang Wulin mengangguk, dan tiba-tiba muncul di dalam hatinya dari pria yang pernah muncul di dunianya memegang trisula emas. Kapan mereka akan kembali? Saya sangat merindukan reuni keluarga. Jika Anda benar-benar bisa menunggu sampai hari itu, bahkan jika sudah mati, itu akan sia-sia. Lanjutkan memberikan suara. Tang Wulin sudah pulih saat ini dan mengangguk meminta maaf kepada orang lain. Paviliun Master Poseidon telah mengangkat tangannya. Beberapa orang lainnya juga mengangkat tangan tanpa ragu-ragu. Meng Fei tidak bisa menahan senyum dan berkata, itu harus didukung, terutama karena saya takut dibunuh oleh mahkota. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Dengan dukungan Tang Wulin, itu sebenarnya berarti tidak ada yang akan menentang apapun.
Master Pavilion Sagot memandang Lan Xuanyu, dan berkata, dukungan apa yang kamu butuhkan? Akademi dan Sekte Tang akan bekerja keras. Lan Xuanyu berkata, pertama-tama, ketika saya kembali kali ini, saya akan mengambil semua dewa yang belum terjangkau. Binatang buas nabati pada titik kritis level 1 kembali dan melanjutkan rencana awal kami. Juga, saya memperkirakan bahwa setelah kembali kali ini, mereka akan bersembunyi di sana untuk waktu yang lama. Bahkan jika sesuatu kembali, saya akan kembali ke armada ketujuh, lalu kirim beritanya kembali. Aku seharusnya tidak kembali dengan mudah. Sumber daya di sana, aku akan mengirim rekanku kembali melalui transportasi, termasuk hewan roh tumbuhan yang hampir menerobos. Saat mereka menembus level dewa, saya pikir lebih baik kembali dan membuat terobosan. Mereka telah menyerap cukup energi kehidupan di sana, dan pohon keabadian tidak akan dikonsumsi jika mereka kembali dan menerobos. Juga lebih aman, karena saya khawatir pergerakan menembus level dewa akan menarik perhatian para naga. Akhirnya, saya berharap mendapat lebih banyak dukungan dari Tangmen Teknologi. Kali ini saya membawa kembali beberapa boneka naga. Boneka ini harus digunakan untuk membuat kapal perang ekologis. Di saat yang sama, saya berharap kapal perang Yinjia Dapeng dapat digunakan oleh kami. Kapal perang ini harus menjadi yang paling canggih. Begitu tegang, efeknya akan sangat besar. Jauh lebih baik dari 33 kapal perang Skywings kami saat ini. Hanya kapal perang ekologis yang kuat yang bisa membiarkan kita menyingkirkan Feng Hao Douluo kelas Dewa Super. Setelah merenung sejenak, Master Pavilion Dewa Laut berkata, aku bisa memberikannya kepadamu. Kamu bisa menggunakan boneka naga yang kamu bawa kembali sebagai gantinya. Tubuh naga sebenarnya paling cocok untuk membuat kapal perang ekologis. Lan Xuanyu mengalihkan pandangannya ke Meng Fei Dia dan Tang Miao tertawa dan berkata, akhirnya, dua aula utama akan memberiku sesuatu untuk menyelamatkan hidupku. Bisakah gudang tabu kita terbuka sepenuhnya untukku? Baik Meng Fei dan Tang Miao tampak kaku. Tang Miao tidak bisa membantu tetapi berkata, yang lain ingin item di gudang tabu untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika Anda menginginkannya, saya khawatir mereka benar-benar ingin menggunakannya. Tidakkah Anda ingin mendapatkan seluruh Dragon Star? Mengapa Anda ingin item di gudang tabu? Lan Xuanyu berkata, di depan Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, saya khawatir saya bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk berjuang sekarang. Hanya dengan bantuan benda asing saya dapat melarikan diri. Ini juga untuk mencegah kecelakaan. Selain itu, ada banyak hal baik. Semacam tujuan. Meng Fei memandang ke Master Pavilion Dewa Laut, terserah Master Pavilion untuk memutuskan. Persenjataan terlarang. Master Pavilion Dewa Laut terdiam beberapa saat, lalu menatap Lan Xuanyu, dan berkata, dengan putus asa jika kamu tidak memberikannya, biarkan dia memilih yang lain. Bagaimanapun, ada yang tidak beres, aku akan menemukan ayahnya. Tang Wulin sedikit tercengang, dia mungkin masih tahu seperti apa putranya. Dalam banyak kasus, Lan Xuanyu tidak hanya memiliki gagasan yang tidak dibatasi, tetapi juga sangat berani melakukannya. Dalam hal keberanian, saya benar-benar inferior. Sama seperti terakhir kali, saya meledakkan planet 76 orang lain, hampir membuat klan Yukong gila. Tapi meski tampak sembrono, itu mengembalikan pencipta Kong Yuanjing yang sebenarnya. Sekarang ia mulai diam-diam menghasilkan kristal sumber kosong. Meski baru produksi awal, namun sudah bisa diproduksi secara massal. Perak ajaib yang dibawa kembali Lan Xuanyu sudah cukup untuk mendukungnya. Sumber kristal kosong ini mendukung perlombaan besar di galaksi kuda naga. Dengan ini, Sekte Tang pasti akan memimpin era teknologi luar angkasa di masa depan. Itu sama sekali tidak sebanding dengan klan Yukong. Master Pavilion Poseidon berkata lagi, Yinjia Dapeng saat ini sedang menjalani renovasi, dan akan memakan waktu sekitar setengah tahun untuk menyelesaikan peningkatannya. Setelah renovasi, itu pasti dapat dianggap sebagai kapal perang paling canggih yang diketahui sejauh ini. Feng Hao Douluo sekelas Dewa Super sudah cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Wulin, Anda dapat mengendarai kapal perang Dapeng lapis baja perak. Hanya Anda yang dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Dengan masuknya kapal perang Dapeng armor perak, bahkan jika Anda bertemu naga ksatria juga bisa bertarung. Solen 4 Chapter 1214 Sistem Pengumpulan Energi Ruang Angkasa. Tang Wulin menyentuh hidungnya dan berkata, oke, kalau begitu saya akan belajar. Dia tidak memiliki pengalaman dalam mengendarai kapal perang. Untungnya, kapal perang ekologis lebih mengandalkan manipulasi kekuatan spiritual. Dengan kekuatan dan kekuatan garis keturunan Tang Wulin, seharusnya tidak sulit untuk mengendalikannya.
Meski ukurannya hanya seukuran kapal perang biasa, kapal perang ini saat ini menjadi andalan kapal perang ekologis yang diproduksi oleh Sekte Tang. Semua teknologi paling canggih dari Sekte Tang akan muncul di kapal perang ini. Penguasa Paviliun Dewa Laut melihat ke arah Lan Xuanyu dan berkata, "Xuanyu, jika mungkin, dapatkan boneka naga tingkat dewa." Jika boneka naga tingkat dewa digunakan untuk membuat kapal perang ekologis, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Jauh lebih kuat daripada sebelum dia hidup. Kami sekarang memiliki cukup kristal sumber udara untuk mendukung transformasi dan energi itu sendiri. Sistem pengumpulan energi ruang angkasa yang baru dikembangkan telah berhasil diuji. Dalam hal teknologi bimbingan jiwa, kami setidaknya 100 lebih maju dari federasi. Bertahun-tahun, sistem pengumpulan energi luar angkasa. Apa itu? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meng Fei berkata, sebenarnya, ada banyak bentuk energi di alam semesta. Contohnya, sinar bintang dan banyak bahan radioaktif adalah seperti ini. Sistem pengumpulan energi ruang kita mampu melewatkan energi dari bagian-bagian ini di ruang angkasa. Energi ruang angkasa dipandu dan dikumpulkan. Ia bahkan dapat dikumpulkan di lubang cacing. Dengan cara ini, Anda dapat menghilangkan kebu dewa untuk mengekstraksi logam langka sebagai energi. Secara teori, selama ada sumber kristal kosong yang cukup untuk mendukungnya, Anda dapat pertempuran berlanjut. Sumber kristal kosong seukuran kuku sudah cukup untuk mendukung sistem pemanenan energi luar angkasa selama lebih dari setahun. Coba pikirkan, betapa hemat sumber daya itu. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu segera menggigitnya. Terkejut, dia tahu bahwa dalam hal teknologi, Sekte Tang telah mencapai level seperti itu. Ini bisa dibilang mengejutkan. Serap energi yang tersebar di ruang angkasa. Ini tidak sesederhana itu, yang melibatkan tidak mengetahui banyak pengetahuan teknologi. Ternyata penelitian dan pengembangan teknologi antariksa Tang Sekte telah mencapai tingkat ini. Terakhir kali dia melihat bahwa Federal Transport Warship memiliki teknologi pelipatan ruang angkasa, dia masih iri. Sekarang tampaknya tidak perlu iri, teknologi luar angkasa Sekte Tang jauh lebih maju daripada federasi. Ini semua dipasang di Yinjia Dapeng. Lan Xuanyu bertanya. Ya, itulah mengapa reformasi perlu dilakukan. Master Paviliun Poseidon berkata dengan suara yang dalam. Lan Xuanyu berseru, dengan cara ini, kita lebih aman di Tianlongsing. Paviliun Dewa Laut berkata, Anda telah memperoleh semua ini dengan prestasi Anda. Teruslah bekerja keras. Terus terang, Anda saya suka rencana yang dapat melahirkan ratusan Feng Hao Dou Luo tingkat dewa. Jadi, Anda harus melakukan segala kemungkinan untuk menyembunyikan identitas Anda. Seperti kata pepatah, itu akan mempengaruhi seluruh tubuh Anda. Begitu ada masalah, kemungkinan besar akan menyebabkan sebelumnya semua upaya sebelumnya telah ditinggalkan. Kali ini Anda pergi ke Tianlongsing, saya akan membiarkan personel penelitian ilmiah Tangmen pergi bersama Anda. Siapkan susunan teleportasi lintas ruang di Tianlongsing. Ketika ada bahaya nyata, itu bisa dalam waktu singkat teleportasi kita semua kembali ke Yinjia Dapeng. Arai teleportasi terarah. Mata Lan Xuanyu berbinar. Dia akan melakukan ini juga, tetapi yang dia lakukan hanyalah lingkaran sihir yang dipandu jiwa sederhana, dan dia perlu mengandalkan kekuatan ruangnya sendiri selama proses transmisi. Dengan kata lain, teleportasi tidak dapat diselesaikan tanpanya. Adapun susunan teleportasi yang dikatakan Master Poseidon, jelas mungkin bagi siapa saja untuk menggunakannya melalui teknologi. Menempatkan ini pada Denon berarti menindas keterbelakangan Denon dalam teknologi. Selain itu, keuntungan terbesar dari hukum antariksa ini adalah menyelesaikan kekhawatirannya. Untuk Lan Xuanyu, kekhawatiran terbesar adalah begitu dia terekspos, maka pasangannya kemungkinan besar akan terekspos semua karena reaksi bersama. Apakah itu 33 Skywings atau ratusan monster roh tumbuhan berusia 100.000 tahun di Akademi Shrek, begitu ada bahaya, itu akan menjadi kerugian besar. Jika partner juga dapat pergi dengan melakukan teleportasi tanpa kehadirannya, keamanan akan sangat ditingkatkan. Meskipun perasaan Feng Hao Dou Luo tingkat dewa super kemungkinan akan ditemukan tanpa binatang pemburu harta karun yang menutupi nafas mereka, jika ada Feng Hao Dou Luo tingkat dewa super seperti Paman Le yang mengendalikan Yinjia Dapeng untuk merespons, kemungkinan semua orang pergi dengan selamat masih bagus. Master Poseidon mengangguk, dan berkata, teleportasi terarah jarak jauh berskala besar dari arai sihir, dan dua arah. Tapi ketika digunakan, itu akan menghabiskan energi ruang sesuai dengan jaraknya. Sebenarnya, kita sudah memiliki teknologi ini, tapi masalahnya dalam hal energi. Tanpa energi atribut ruang yang cukup, itu tidak akan dapat menghasilkan efek maksimal.
Dan sumber kristal kosong yang Anda bawa kembali dan akar dari kristal sumber kosong telah sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Lan Xuanyu setelah insiden Long Yuanjing, banyak penghargaan dibuat untuk perguruan tinggi. Namun, pujian terbesar adalah mengembalikan cacing. Adanya bak kosong. Ini membuat seluruh suku Yukong makmur, dan bahkan dengan kekuatan naga dan Pegasus, mereka masih bisa mendapat tempat di galaksi naga dan kuda, dan bahkan naga dan Pegasus harus memberi perhatian khusus kepada mereka. Terlihat perannya, cacing kosong dapat melahirkan kristal sumber kosong, selama ada cukup perak ajaib untuk diberi makan, itu tidak akan ada habisnya. Dengan harga yang mengerikan dari kristal sumber kosong saat ini, benda-benda ini benar-benar astronomis. Pada saat yang sama, Akademi Shrek dan Sekte Tang memiliki dasar yang cukup dalam penelitian pemandu jiwa atribut spasial. Fondasi semacam ini cukup bagi Akademi dan Sekte Tang untuk membuat lompatan dalam teknologi luar angkasa dalam waktu singkat. Selama masih ada bak gratis, kontribusi Lan Xuanyu kepada Akademi bisa dikatakan terus meningkat. Benar-benar hebat, wajah Lan Xuanyu penuh dengan kegembiraan. Tang Miao tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, saya juga ingin berterima kasih. Justru karena bak kosong yang Anda bawa kembali, banyak dari teknologi luar angkasa kami yang mengalami stagnasi telah dimulai kembali dan telah membuat kemajuan luar biasa dalam waktu singkat. Mempraktikkan banyak ilmu dan teknologi luar angkasa yang hanya ada dalam desain dan penelitian dasar. Sekarang semua peneliti ilmiah kami di Tangmen hampir semuanya mengerjakan sains dan teknologi luar angkasa. Hanya dalam 6 bulan, kami telah mencapai langkah besar dalam sains dan teknologi luar angkasa. Dan perkembangannya masih pesat. Sekarang sudah terbukti kalau Skywomb bisa terus memproduksi Sky Source Crystal, Pavilion Master, saya kira kredit ini juga bisa diimplementasikan di Xuanyu. Jadi, saya pikir gudang senjata tabu memang bisa dibuka untuknya. Meskipun pemboman terakhir planet 76 membuat kita takut, saya harus mengakui bahwa dia bukan kecerobohan sederhana, tetapi tindakan yang direncanakan. Pavilion Lord Sagot mengangguk, mengatakan, jika Anda memiliki kredit, Anda harus diberi penghargaan. Kita telah membahas sebelumnya tentang penghargaan Lan Xuanyu. Karena Anda telah melakukan begitu banyak, itu akan membantu Akademi dan Sekte Tang dengan cara yang tak terukur. Jadi, ada 3 hadiah. Pertama, kamu akan diberi 10 lencana Red Shrek. Lencana merah adalah penghargaan lencana tingkat tertinggi untuk Akademi Shrek. Nilainya tak terhitung, dan bisa ditukar dengan apapun di Akademi dan Tangmen. Penghargaan berat 10 lencana merah, ini mungkin bukan situasi satu kali dalam sejarah Akademi Shrek. Tentu saja, hadiah ini tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat dari kristal sumber kosong. Lan Xuanyu sekarang dapat berlatih di Tianlongxing, dia tidak kekurangan bahan alam dan harta, tetapi dia dapat menukar beberapa teknologi Sekte Tang khusus dengan 10 lencana merah ini. Hal ini terutama berlaku dalam pembuatan Mesya. Hadiah kedua, mengingat pertumbuhan dan kontribusi Lan Xuanyu yang cepat ke Akademi, sebagai Master Pavilion Dewa Laut, saya memintanya untuk memberinya kualifikasi sebagai anggota cadangan Pavilion Dewa Laut. Begitu dia menerobos level dewa, dia secara otomatis akan menjadi anggota Pavilion Dewa Laut. Pavilion Master Poseidon berkata dengan ringan. Solen 4 chapter 1215 Shrek 7 menyalahkan Anda karena menjadi pemimpin. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lan Xuanyu langsung berbinar, tentu saja dia tahu apa artinya ini, anggota Pavilion Dewa Laut. Ini tidak diragukan lagi adalah impian utama setiap siswa Akademi Shrek, bahkan siswa halaman dalam. Lan Xuanyu tidak tahu berapa banyak Feng Hao Doulo tingkat dewa yang ada di Akademi Shrek, tetapi ia sangat yakin bahwa seseorang yang bukan Feng Hao Doulo tingkat dewa dapat menjadi anggota Pavilion Dewa Laut. Seperti makhluk jiwa tumbuhan tingkat dewa di ruang kehidupan sebelumnya, mereka bukan anggota Pavilion Dewa Laut. Dan dia bisa menjadi anggota cadangan Pavilion Dewa Laut, tidak ada bedanya dengan naik ke langit dalam satu langkah. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari prestasinya yang besar. Pavilion Master Poseidon berhenti, adapun hadiah ketiga. Kami bernegosiasi dengan Sekte Tang, ditambah Anda dan kontribusi tim Anda. Selain itu, kecepatan pertumbuhan Anda. Kami setuju bahwa Anda ujiannya cukup. Di generasi ini, Anda telah melampaui semua rekan Anda, dan bahkan melampaui para senior yang memasuki halaman dalam beberapa tahun lebih awal dari Anda. Ada gelar, dan Anda pantas mendapatkannya. Gelar ini mewakili Akademi Shrek selama 30.000 tahun kemuliaan ayahmu pernah memilikinya, dan sekarang, itu seharusnya menjadi milikmu. Mendengar ini, Lan Xuanyu hanya merasa setiap pori di tubuhnya langsung menyusut, dan dia sudah menyadarinya. Apa yang telah tiba?
Master Pavilion Poseidon perlahan berdiri, dan anggota Pavilion Poseidon lainnya juga berdiri pada waktu yang sama. Tang Wulin tersenyum sedikit dan berdiri dari posisi utama. Lan Xuanyu sudah berdiri dengan sibuk, tubuhnya gemetar tak terkendali. Jantung berdetak kencang, bukan? Benarkah nama itu? Selamat, Xuanyu, dengan usaha, keberanian, kebijaksanaan, warisan, dan kekuatanmu sendiri, kamu telah membuktikan kepada kami bahwa generasi baru dari gelar itu harus menjadi milikmu. Selain itu, kamu pasti akan memajukan kemuliaan nama ini. Alasan mengapa Anda dianugerahi gelar ini bukan karena Anda adalah putra Tang Wulin yang pernah membawa kemuliaan besar bagi Akademi dan Tangmen, tetapi karena keunggulan Anda sendiri. Kontribusi Anda untuk Akademi kamu bahkan bisa menyusul leluhurmu. Nanti, kami yakin kamu pasti akan menjadi ayahmu, dan bahkan melampaui keberadaannya. Oleh karena itu, di sini, atas nama Akademi Shrek dan Sekte Tang, saya secara resmi mengumumkan bahwa tahun ini, Shrek Seven kesalahan ada pada tim Anda, Shrek Seven Monsters, yang dipimpin oleh Anda. Boom! Meskipun dia sudah menebak petunjuknya, ketika Lan Xuanyu benar-benar mendengar gelar ini dan mendengar pengumuman Master Pavilion Seagot, otaknya masih kosong. Sebelum dia kembali kali ini, dia sebenarnya tidak pernah memikirkan situasi seperti itu. Namun ia yakin dengan promosi ini, ia dan rekan-rekannya sudah benar-benar mumpuni untuk bersaing dengan Shrek Seven Devils. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia baru saja kembali, dan dia benar-benar diberikan kehormatan ini. Ini hanyalah kemuliaan yang tak terbayangkan. Master Poseidon melanjutkan, karena Anda akan terus bersembunyi di Bintang Naga, Akademi tidak akan mengadakan upacara besar untuk memberikan gelar kepada Anda. 2 hari kemudian, itu akan menjadi tahun kemakmuran tahunan Akademi. Hanya murid halaman dalam yang dapat berpartisipasi dalam Poseidon. Takdir pertemuan Kencan Buta. Pada pertemuan Kencan Buta ini, akan diumumkan secara resmi bahwa Anda telah menjadi generasi baru Shrek Seven Devils, menjadikan Anda bintang paling bersinar dalam pertemuan Kencan Buta ini. Tentu saja, Anda juga cenderung menghadap dari dalam. Tantangan para dekan Akademi. Tantangan mereka hanya akan mempengaruhi Kencan Buta, dan tidak akan mempengaruhi Anda dari mendapatkan gelar Shrek Seven Devils. Pertemuan pertandingan nasib Dewa Laut. Lan Xuanyu tercengang, dia benar-benar tidak menyangka bahwa kembalinya mereka kali ini akan terjadi pada saat upacara internal terpenting Akademi Shrek. Bai Xiu pernah berkata padanya bahwa hubungan mereka harus disaksikan oleh Seagot Blinded Meeting agar menjadi yang paling sempurna. Dan sekarang, pertemuan Kencan Buta akan segera diadakan. Dia juga tidak peduli dengan arti kata-kata Master Pavilion bahwa mereka akan ditantang, tidak ada yang lebih mengasyikkan dari judul Shrek Seven Monsters. Tantangan adalah tantangan, Kencan Buta sama pentingnya. Semua kebaikan tampaknya menyerang saat ini, membuat Lan Xuanyu tidak bisa berkata-kata karena kegirangan. Pavilion penguasa Dewa Laut tersenyum dan berkata, biarkan teman-temanmu bersiap-siap. Ini adalah akhir dari pertemuan hari ini. Kurasa ayah dan anakmu harus membicarakan masa lalu. Mari kita akhiri pertemuan. Sampai pertemuan Pavilion Dewa Laut berakhir, kepala Lan Xuanyu masih pusing. Pertemuan Pavilion Poseidon selanjutnya mengkonfirmasi rencana mereka untuk terus bersembunyi di Tianlongsing dan membawa semua sistem tanaman 100.000 tahun makhluk jiwa. Dia diberi penghargaan yang berat. Faktanya, apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah ketika Federasi mengumumkan bahwa Lan Xuanyu dipromosikan menjadi Mayor Jenderal dan menjadi petarung surgawi tingkat ke-8. 7 monster Shrek miliknya telah ditentukan secara internal. Bagi Federasi, insiden Long Yuanjing hampir merupakan kontribusi besar bagi keselamatan. Meskipun Lan Xuanyu hanya mengetahui dan menyampaikan beritanya, jauh dari tingkat yang Tang Wulin secara pribadi menyelamatkan dunia 10.000 tahun yang lalu. Tapi itu membuat Federasi Douluo langsung berbalik dalam konfrontasi dengan Galaksi Longma. Untuk penghargaan seperti itu, bahkan Federasi tidak ragu untuk memberinya hadiah yang besar. Bagaimana Akademi Shrek dan Sekte Tang tidak menghadiahinya? Namun, bagaimana memberi penghargaan kepada mereka telah menjadi sakit kepala bagi perguruan tinggi. Untuk hadiah ini, perguruan tinggi melakukan banyak konsultasi. Semua negosiasi telah membuahkan hasil, tetapi Lan Xuanyu menyelesaikan Tianlongsing yang bersembunyi dan membawa kembali cacing langit. Saat ini, hadiah sebelumnya tidak lagi cukup untuk memberinya hadiah. Konsultasi dilanjutkan setelah dia pergi terakhir kali. Pada akhirnya, pihak kampus sebenarnya tidak memikirkan cara yang baik. 3 hadiah yang diberikan sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan kontribusi Lan Xuanyu. Tapi ini sudah merupakan hadiah terbesar yang bisa diberikan perguruan tinggi. Padahal, ada penghargaan keempat yang belum diumumkan. Artinya,
Lan Xuanyu tidak hanya dijadwalkan menjadi anggota Paviliun Dewa Laut, 7 Monster Strike. Pada saat yang sama, ia juga ditunjuk sebagai pewaris Master Paviliun Poseidon. Hanya saja ini sangat penting, bahkan akan mempengaruhi seluruh federasi. Sebelum kekuatan Lan Xuanyu sendiri tidak cukup untuk menangani tanggung jawab ini, tidak akan diumumkan. Lan Xuanyu menggunakan kontribusinya yang luar biasa untuk secara bertahap mendorong dirinya sendiri ke puncak federasi Douluo. Begitu dia mencapai level dewa di masa depan, statusnya pasti akan naik. Semuanya akan berbeda. Meski begitu, Lan Xuanyu bersemangat saat ini dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Pulang dan mendapat persetujuan dari keluarga Anda, apa yang bisa lebih mengasyikkan dari ini? Ayo pergi menemui ibumu. Tanggulin tidak tahu kapan dia datang padanya, merangkul bahunya, dan menuntunnya menuju tangga. Mendengar kata-kata ibu, tubuh Lan Xuanyu tiba-tiba bergetar, dan dia terbangun dari rasa pusing sebelumnya. Tanggulin berjalan di depan, dia mengikuti di belakang, dan ayah dan putranya memiliki tinggi yang sama dan wajah yang sama tampannya dan anggota Paviliun Dewa Laut lainnya menyaksikan pemandangan ini, mata mereka melembut. Yi Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, memang benar naga melahirkan naga, dan burung phoenix melahirkan burung phoenix. Putra Raja Naga mungkin adalah Dewa Naga masa depan. Saya benar-benar menantikan hari itu. Melangkah ke lantai 2, rasa pusing Lan Xuanyu akhirnya menghilang, digantikan oleh sedikit rasa gugup. Guru Nana, apakah Anda benar-benar akan bangun? Dia adalah ibunya sendiri. Haruskah saya menelepon ibu atau gurunya Nana? Detak jantung mulai berakselerasi dalam sekejap, dan dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Berangsur-angsur, dia sepertinya merasakan sesuatu. Itu adalah detak jantung yang kuat, dan itu adalah fluktuasi aura yang akrab. Suasana hati Lan Xuanyu meningkat dalam sekejap, dan dia tidak bisa mengurusnya lagi. Dia bergegas keluar dan bergegas ke Tanggulin. Di dalam kamar, dia berseru dan berteriak, "Bu!" Solen 4 chapter 1216 Ibu bangun. Bu, ketika Lan Xuanyu tiba-tiba meneriakkan dua kata ini dan bergegas ke kamar. Tanggulin, yang mengikuti di belakangnya, membuat matanya merah. Dia bergegas ke kamar, dan nafas yang dikenalnya datang ke wajahnya. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi kabur. Bum, bum, bum. Detak jantung yang kuat bergema di seluruh ruangan, dan cahaya keperakan mengalir di dalam ruangan. Namun, tatapan Lan Xuanyu langsung tumpul, dan air mata yang sudah mencapai lingkaran matanya langsung mengalir. Guru Nana, yang tidak memilikinya, berdiri diam di dalam ruangan dengan telur naga yang besar. Ya, masih ada telur naga saja, Yiren belum muncul. Detak jantung yang bergejolak terdengar dari telur naga perak besar dengan panggilan tadi, detak jantung di dalam telur naga jelas akan menjadi intens. Lan Xuanyu berjalan perlahan ke arah telur naga, membuka lengannya, dan dengan lembut memeluknya. Bergumam di mulutnya, "Bu." Detik berikutnya, dia merasakan telur naga besar itu bergetar, ya, itu benar-benar getaran. Nafas hangat langsung mengalir keluar dari telur naga dan menembus ke dalam tubuhnya. Menenangkan jiwanya, "Bu." Lan Xuanyu tiba-tiba berteriak lagi. Cahaya perak yang menyilaukan, berpusat pada telur naga besar, mekar keluar, dan aura familiar meresap, bertahan di sekitar tubuhnya, seolah-olah membalas panggilannya, membuat suasana hati Lan Xuanyu tiba-tiba berubah lagi. Gelisah. Tanggulin sudah kembali ke kamar, berdiri di belakang Lan Xuanyu, diam-diam melihat telur naga perak, emosi di matanya sepertinya mencairkan waktu. Dia sudah mengingat semua masa lalu, dan persahabatan sehari-harinya membuatnya meringkuk di samping telur naga. Dia sudah diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah terpisah darinya selama sisa hidupnya. Semua tanggung jawab dan misi. 10.000 tahun yang lalu, dia telah melakukannya. Sisa hidupnya menjadi miliknya dan anak-anak mereka. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin hidup untuk keluarganya. Bangun segera. Tanggulin berkata dengan lembut, "Kami semua sangat merindukanmu." Ketika dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, air matanya tidak dapat lagi dikendalikan dan mengalir di wajahnya. Lan Xuanyu, yang sedang memegang telur naga, sudah menangis. Lingkaran perak menyebar dalam lingkaran, dan telur naga perak bergetar dari waktu ke waktu, tetapi tampaknya ada beberapa pengekangan terakhir yang membuatnya tidak bisa menembus pengepungan dan mendatangi mereka. Setelah waktu yang lama, suasana hati Lan Xuanyu secara bertahap menyatu. Dengan lembut membelai telur naga di depannya. Dia sekarang tahu mengapa Tanggulin mengatakan bahwa ibunya akan bangun. Dibandingkan dengan saat dia pergi,
telur naga perak sekarang terlihat jauh lebih luar biasa. Seluruh permukaan telur naga besar ditutupi dengan pola naga perak. Setiap pola naga seperti hidup dengan lingkaran perak, berkeliaran di permukaan telur naga. Pola naga yang dalam memberi orang rasa hidup yang tak terlukiskan, dan nafas kehidupan yang kaya bahkan melampaui pohon abadi itu sendiri. Meskipun telur naga perak hanya ditempatkan di sini, Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa energi kehidupan yang kuat mengalir dari segala arah seperti lautan sungai, menyatu dengan telur naga perak, membentuk apa yang dibutuhkannya. Lan Xuanyu mendengar bahwa Tang Wulin berkata bahwa pohon abadi ini juga merupakan sumber kehidupan bagi seluruh bintang Douluo, dan diubah oleh nenek buyutnya. Orang tuanya melembabkan cucunya dengan segala cara. Tak heran, saat ia kembali kali ini, Lan Xuanyu merasa aura kehidupan pohon abadi seakan melemah kembali. Saat itu, saya tidak terlalu merasakannya dengan serius. Kini setelah membantu diri saya sendiri untuk menerobos, nenek buyut saya tidak menyisihkan tenaga untuk melepaskan energi hidupnya untuk membantu ibunya. Kalau tidak, pemulihan ibu mungkin tidak secepat itu. Untungnya, makhluk roh tumbuhan yang mereka bawa kembali kali ini membawa banyak energi kehidupan dari bintang naga, yang seharusnya dapat menambah konsumsi nenek buyut. Benar saja, apa yang saya lakukan itu benar, tetapi manfaat akhir jatuh pada ibu saya. Paman Le, tidak, ayah. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat ke arah Tang Wulin. Panggilan itu agak tersentak-sentak, tetapi dia bersikeras untuk memanggil. Tang Wulin mengatupkan mulutnya, tidak berbicara, tetapi membuka lengannya dan memeluk putranya. Dia menunggu 10.000 tahun untuk ayah ini. Dalam pikirannya, 10.000 tahun ini adalah hutang kepada putranya. Tapi putranya tidak pernah menyalahkannya, dan dia masih mau memanggilnya ayah. Apa yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini? Dengan kekuatan tingkat Dewa Super Tang Wulin, Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya gemetar saat ini. Bisa dibayangkan betapa gelisahnya suasana hatinya saat ini. Melepaskan lengan mereka, ayah dan anak itu saling berhadapan, dan air mata di wajah mereka menghilang tanpa suara, digantikan oleh kebahagiaan dan kegembiraan. Nana akan segera bangun, dan keluarga dengan 3 orang itu akhirnya akan bersatu kembali. Ini adalah penantian yang berlangsung selama ribuan tahun. Pada saat ini, Tang Wulin hanya merasa semuanya sepadan. Ayah, ibu telah menyerap energi kehidupan nenek buyut. Akankah? Bisik Lan Xuanyu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak hanya disetujui oleh akademi, tetapi juga oleh federasi. Jika tidak, energi kehidupan dari pohon keabadian tempat nenek buyutmu bergabung akan turun secara signifikan, dan federasi tidak akan gagal untuk memperhatikan. Pohon keabadian lebih dari sekedar akar planet induk, bahkan bisa dikatakan sebagai fondasi kemanusiaan kita. Hal semacam ini tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan federasi. Faktanya, itu karena kamu maka federasi akan setuju dengan begitu bahagia. Sabuk bintang Draco informasi yang dikembalikan sangat mengejutkan federasi. Itu membuat federasi sepenuhnya merasakan jarak antara kami dan bintang naga dalam hal pusat kekuatan teratas. Awalnya, federasi berpikir bahwa meskipun kami tidak memiliki pembangkit tenaga sebanyak bintang naga, kami harus mampu bersaing dengan lawan dengan peningkatan aliran baju besi ganda yang terdiri dari baju besi pertempuran dan mesia. Namun, Satria Naga, baju besi naga, dan tombak naga. Setelah informasi itu kembali, itu membuat federasi menyadari betapa jauhnya kita dari satu sama lain dalam hal kekuatan tempur tertinggi. Hampir pasti jika bukan karena Draco, kapal induk kita akan menghancurkan Draco dan Pegasus telah mengambil tindakan terhadap kita. Bahkan dengan armada ruang angkasa yang harus dipertahankan, kita mungkin sangat sulit untuk bertahan dari serangan skala penuh dari Ksatria Naga. Kekuatan penghancur dari Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super sangat menakutkan. Dan tujuan mereka lebih kecil dan sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, federasi juga sangat membutuhkan yang kuat untuk muncul. Dewa memberitahu saya bahwa setelah keputusan Dewan Federal, semua kekuatan tingkat dewa saat ini akan mencurahkan sumber daya dengan segala cara untuk mengantisipasi lebih banyak Feng Hao Douluo akan muncul. Pada saat yang sama, baju besi dan mesia pertempuran secara teknologi dimiringkan untuk lebih ditingkatkan. Berdasarkan mesia tingkat dewa asli, teliti mesia tingkat dewa sejati dan mesia tingkat dewa super. Untuk melawan naga di masa depan Ksatria, ibumu dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki harapan paling besar untuk menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa super. 10.000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi penguasa menara penyebaran roh. Oleh karena itu, federasi setuju bahwa meskipun itu menghabiskan sebagian energi kehidupan pohon abadi,
Dia berharap ini akan memungkinkan ibumu pulih dengan cepat, dan pada saat yang sama, akan lebih baik jika kamu bisa maju. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk sedikit, wajahnya linglung. Itu dia. Rencana yang baru saja Anda kemukakan pada pertemuan Pavilion Poseidon menurut saya layak. Terus terang, dalam hal kekuatan tempur tertinggi, hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengejar ketinggalan dengan Denon dan Pegasus. Denon memiliki lebih dari 20 bintang. Mungkin ada banyak Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super di atas dan Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super Pegasus. Jumlah dari kekuatan ini benar-benar menakutkan. Jelas tidak mungkin untuk menumbuhkan begitu banyak Feng Hao Douluo dalam semalam. Itu bahkan lebih sulit daripada perkembangan sains dan teknologi. Oleh karena itu, Anda sebenarnya adalah harapan terbaik.